Selamat pagi, siang, dan malam untuk semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Joseli Harto Sembirin dengan NPM 20060591162. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang penyelesaian saya terkait soal atau kasus pada UAS metode numerik minggu lalu. Jadi sebelumnya saya akan menggunakan metode DIVF untuk menyelesaikan permasalahan ini, yang dimana metode DIVF itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada I'm conscious. I'm conscious ini berarti kita memiliki niat atau tekad untuk menyelesaikan permasalahan ini. Berikutnya itu ada intention. Intention ini merupakan objektif kita atau tujuan kita dalam menyelesaikan permasalahan ini. Di mana tujuan saya di sini itu adalah untuk menentukan sistem suspensi yang tepat agar menghindari kerusakan pada satelit karena shock yang berlebihan dengan mempertimbangkan performa dalam jangka yang panjang. Berikutnya ada initial thinking. Initial thinking di sini merupakan fakta-fakta yang bisa kita dapatkan dalam permasalahan tersebut. Di mana ini faktanya itu ada model gaya pada shock, yaitu persamaan persamanya adalah 200 sin 4T, dan untuk kondisi awalnya itu displacement dengan kecepatan awal itu sama dengan 0. Lalu berikutnya itu ada idealization yang merupakan asumsi-asumsi kita untuk mempermudah kita dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang dimana itu idealisasi asumsi kita di sini itu eh, ada dua. Yang pertama itu adalah masa sistem yang relevan yang pada shock itu adalah konstan, dan yang kedua itu ada koefisien peredaman dan konstan pegas bervariasi untuk setiap sistem shock yang dievaluasi. Berikutnya itu ada instruction. Instruction di sini itu merupakan algoritma kita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi di sini saya menggunakan software berupa MATLAB untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi kita langsung masuk aja ke bagian MATLAB-nya. Di sini saya sudah menaruh codingannya, di mana itu bagian pertamanya itu ada parameternya, di mana parameternya ini berupa massa sebesar 1000 kilogram, dan waktunya itu dari 0 sampai 10 detik. Jadi untuk di sini juga ada fungsinya. Fungsinya tadi untuk model gaya pada shocknya itu sebesar 200 sin 4T. Lalu di sini untuk masing-masing shocknya itu saya bikin 3 untuk mencari sistem suspensi shock yang paling bagus. Jadi di sini itu juga ada untuk displacement maksimal dan minimum. Jadi itu pertama itu tahap yang pertama kita lakukan adalah untuk menyelesaikan permasalahan dari diferensial. Jadi persamaan diferensial yang kita tahu itu adalah mx ditambah cx ditambah kx. Jadi sama dengan ft. Jadi untuk equationnya itu kita bakal menyelesaikan permasalahannya itu dengan 1 per m dikali ft untuk model gayanya dikurang sama cx2 dikurang kx1. Lalu di sini itu kita langsung masuk ada solve the difference equation. Di sini menggunakan ODE 45 untuk menyelesaikan permasalahan osilasi, persamaan osilasi. Lalu di sini ada store the solution. Lalu di sini ada untuk calculate maksimum dan minimum displacement, yang dimana ini merupakan objektif kita atau tujuan kita agar kita bisa mendapatkan nilai sistem suspensi pada shock tertentu. Lalu di sini ada bagian bawahnya itu ada plot the solution. Jadi untuk X labelnya itu merupakan waktunya dan Y labelnya itu merupakan displacement. Jadi kita langsung aja, mungkin cuma itu dari codingannya. Jadi kita langsung masuk aja ke hasilnya. Nah, pada soal A itu kita sudah menyelesaikan permasalahan dari eh, permasalahan dari nilai eh, persamaan diferensialnya. Yang B, kita bakal mencari nilai dari maksimum dan minimum pada displacement-nya. Jadi untuk di shock pertama itu kita mendapatkan nilai maksimumnya itu sebesar 0,073 dan minimumnya itu sebesar 0,065. Untuk shock kedua itu kita mendapatkan nilai displacement-nya itu maksimumnya sebesar 0,062986 dan minimumnya itu sebesar 0,050586. Untuk shock ketiganya itu kita mendapatkan nilai maksimum itu sebesar 0,67 dan untuk minimumnya itu sebesar 0,058913. Jadi dari sini kita belum mendapatkan nilai displacement yang dimana ini objektif kita yang dari soal yang ke B, yang soal B-nya. Lalu di sini tuh ada plottingannya untuk displacement for shock system. Yang pertama itu di sini bisa lihat waktunya itu
ketika waktu yang dibutuhkan untuk maksimum displacement maksimum itu sekitar 3 dan minimum itu sekitar 6,5. Pada displacement shock kedua itu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai displacement maksimum itu ada sekitar 1,2 dan eh, nilai minimumnya itu sekitar 6,6 waktunya. Jadi untuk yang terakhir itu ada displacement for shock sistem 3 itu untuk displacement maksimumnya itu sekitar 2,6 detik. Lalu untuk misalnya nilai minimumnya itu ada di nilai 6,63. Jadi mungkin hanya itu untuk mencari displacement-nya. Lalu kita bakal mencari shock system yang sesuai dari displacement maksimum dan minimumnya ini kita bakal mencari salah satu dari ketiganya untuk menyelesaikan permasalahan. Tapi menurut saya di sini adalah shock satu adalah shock yang sesuai dengan yang saya perlukan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.